وعافية الأبدان وشفائها. اللهم رب الحل والحرام ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لسيدنا ومولانا محمد منا السلام. اللهم أبلغه منا السلام كما ذكر السلام. والسلام على نبينا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله. سلمنا من آفات الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. Ucapan rasa syukur kembali kita ucapkan di hadirat ilahi Rabbi dengan ucapan alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di mana pada saat-saat ini dan detik-detik ini kita semua masih mendapatkan anugerah daripada Allah, baik ia berupa nikmat kesehatan dan begitu juga dengan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di aula yang sederhana ini dalam hal peringatan Isra wal Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus dengan penyambutan bulan suci Ramadan yang diambang pintu. Maka dari segi nikmat Allah yang berikan kepada kita, perlu kita teliti dari ayat suci Al-Quranul Karim. Wa bi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri-diri kamu, kata Allah, apakah kalian, apakah kamu tidak memperhatikan begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita? Berapa kali kita bernapas dalam sehari semalam? Alis mata yang kita miliki, seorang pun manusia tidak ada yang mampu untuk menghitung. Padahal wilayah alis mata cuma sedikit saja. Maka dari segi ini kita patut dan wajib bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, selawat kepada baginda Nabi besar, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang baca salawat kepada Nabi, walaupun ia satu kali, Nabi jamin apa yang Nabi sebutkan, man shalla alayya wahidan wajabat lahu syafaati. Siapa orang yang baca salawat untukku walaupun satu kali, wajib kusyafaatkan, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita berbicara apa yang namanya dengan syafaat. Syafaat merupakan pertolongan dari siapa? Dari Rasul. Pada ketika nantinya di perhisaban amal, di pertimbangan amal, apabila lebih berat dosa daripada pahala kita, maka disinilah kasih sayangnya Rasul. Nabi tambah terhadap timbangan amal kita. Dia ambilkan berupa bajunya, dia ambilkan berupa serbannya. Masih lebih berat dosa, tapi kasih sayangnya Rasul masukkan tangannya ke arah timbangan amal. Akhirnya lebih berat pahala daripada dosa disebab, maka seseorang itu masuklah ia ke alam surga yang bernama Jannatul Na'im. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri Allah sebutkan, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah menyuruh para malaikat untuk berselawat kepada Nabi. Apa selawat daripada malaikat terhadap Nabi? Tidak lain dan tidak bukan, hanya adalah doa. Pada ketika seseorang itu baca selawat, turun malaikat sebanyak 70.000 malaikat mengelilingi kita. Maka pantas dan wajar kita sekarang baca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdoa. Apa doanya Nabi? Ya Allah ya Tuhan, umatku yang baca sholawat kepadamu, tolong mereka catat adalah orang yang baik. Malaikat pun bermohon, ya Allah ya Tuhan, jadikan yang baca sholawat itu barisan terdepan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kiranya ya Allah barisan terkebelakang. Siapa barisan terkebelakang? Itu barisan daripada Abu Jahal. Masih adakah barisan di bawah daripada Abu Jahal? Ada. Itu yang namanya Abu Gosok. Kalau Abu Gosok yang datang susah dalam STM. Digosok-gosoknya orang, akhirnya mundur STM. Padahal STM menciptakan kekeluargaan, akan turunnya dan bangkitnya berupa rahmat. Maka semangat juanglah di dalam STM Batak Muslim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nggak jauh gitu. Para bapak ibu hadirin wal hadirat mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Kalau masalah perkenalan, kalian sudah kenal. Ciri khasnya orangnya hitam. Namanya Hasanuddin, tapi sering disebut di Mandailing dengan Hasan Poso. Tapi kalau marga yang kita pakai adalah Lubis. Ayahnya Lubis, umatnya Lubis, dua-duanya Lubis. Yang ustadznya pun Lubis, istrinya Lubis. Kok aneh? Kenapa bisa jadi aneh? Botol pe botol rado magulang ibotol pe botol radi perborutu. Oh ada divisi. Lubis apa yang sebenarnya Lubis? LBS itu ada kemurnian daripada LBS. Tapi jangan tersinggung Nasution dengan Hasibuan dikarenakan itu moral. Kalau LBS lomo disuksetia. Kalau mau kan di perdonganan dan disukan dong perdongan dan setia di persahabatan. Sip-sip mengaruai hukuman dapur tidak Lubis. Jadi para bapak ibu hadirin wal hadirat mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Tamat dari pesantren Mustafawiyah Purba Baru 2004. Sejak 2004 lah yang mengabdi Mustafawiyah, sekarang sudah 19 tahun. Yang usianya sekarang alhamdulillah 1 tahun lagi baru 40. Kemungkinan tanah sudah memulai memanggil kita, hei Ustadz Hasan yang hitam yang jelek, ingat bahwa engkau akan dipanggil oleh Allah pada ketika engkau lanjut usia 40 tahun. Bayangkanlah dirimu tak ada obahnya semacam baunya tanah. Beginilah kita semua para bapak ibu hadirin pada ketika kita lanjut usia. Coba kita perhatikan, beda dengan masa anak lajang, beda di masa anak muda, beda di masa anak mudi. Baunya badan penuh dengan parfum kasturi. Tapi di saat 40 tahun segala corak ragam baunya badan kita. Adong ngentong na angir, adong na macom, adong na pae, adong ngentong berbau dengan bau ketiak. Coba kita perhatikan, yang paling hebat baunya adalah bau tanah. Kenapa? Dikarenakan kita dasarnya yang dulu daripada tanah akan dikembalikan kembali ke dalam tanah. Itulah dari Nabi Adam alaihissalam. Para bapak ibu hadirin wal hadirat mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Lanjut ke tausiah kita yang judulnya menjadi manusia yang bermanfaat. Apa inti daripada Isra wal Mi'rajnya Rasul? Adalah salat. Tapi pada ketika beliau Rasul di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, beliau mengalami yang namanya dengan 4 alam. Satu yang beliau alami di waktu Isra namanya alam dunia. Yang kedua namanya alam amsal. Yang ketiga namanya alam malakut. Yang keempat adalah alam jabarut. Sama halnya dengan manusia biasa. Kalau manusia biasa kita alami dengan 4 alam. Alam kandungan, alam dunia, alam barzah,
Apa arti barzah? Peristirahatan. Kita nanti akan diistirahatkan dari dunia. Di mana? Di bawah tanah. Tapi ingat bahwa di dalam tanah itu tempatnya adalah sempit seukuran dengan badan kita. Gelapnya bukan main kalau memang tidak ada amal ibadah yang kita andalkan di hadapan Allah. Jangan lebih asik kita menonton televisi daripada panggilan sholat yang datang dari masjid. Selalu kita dengar panggilan azan, hayya 'alas shalah dari masjid. Ada sebagian yang menonton sinetron, ada Indosiar, KY, ada yang selaku menonton berupa bola, skater zaman sekarang. Memang luar biasa, aneh pada zaman ini. Tolak di zaman anak-aneh. Kenapa apa keanehan zaman ini? Memang orang sekarang terlalu pendiam. Aso, konso jodoh kari jodoh lah yo. Diajak minum kuah, maka itu masa mandegon mana bo. Minum kita, biasa diajak minum kita wak nih malam-malam, mulak mengaji soal drama. Minum kita wak, wak perjolong mulak dawa, diajak, pulang pun, berarti botolnya nak, Awas, ingat. Bagaimana kita menerapkan contoh terhadap anak-anak kita sementara bapaknya tidak mau sholat? Kita paksa pun anak-anak kita, apa jawaban dia? Bapak sendiri mah tidak mau sholat. Kenapa saya yang mau disuruh? Jangan sempat begini omongan anak kita. Ingat bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. Allah merasa adil, Allah merasa bijaksana, Allah luar biasa untuk mengingatkan hambanya. Sholat pun di waktu subuh Allah jadikan ayam jantan yang berbunyi di kandang kita masing-masing. Coba kita perhatikan. Namun pada hakikatnya ayam itu berbahasa dengan bahasa Arab untuk mengingatkan hamba. Uzkur ya ayyuhal ghafilun, ingatlah kamu wahai orang-orang yang lalai. Uzkur ya ayyuhal ghafilun, ingatlah kamu wahai orang-orang yang lalai. Maka bagi yang sadar, ia terbangun dan membaca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Berwudu, mau munajat kepada Allah. On manombo ma pio-pio semung socitan. Tadi kira pemodok. Tarik bulos. Wala bubur, wala bubur, manggas jolo manggas, bubur. Nampaklah dalam bantal mences. Udah dua cetakan, satu cetakan Sumatera Utara petanya, satu Sumatera Barat Ijur Barat. Itulah yang kita pakai untuk sholat. Tidak sah, dikhawatirkan adalah najis yang keluar dari perut kita sampai mulut, menetes ke bantal, lengket ke baju, ngetes nampak jelas di sana. Maka tidak akan sah kita bawa sholat. Kenapa? Karena syarat sah daripada sholat suci badan, pakaian, dan tempat daripada najis. Sholat adalah ibadah. Sholat bimakna lughah adalah doa. Ternyata yang sholat itu kita yang mendoa. Di dalam doa kita saja tertulis inna sholat wa nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tiba sujud dan duduk antara dua sujud. Rabbi ghafirli warhamni
wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Allah ya Tuhan, berikan kepadaku keampunan dan selamatkanlah aku dan kasih sayangilah aku ya Allah, dan maafkanlah, hanya Engkau yang memaafkanku dan kepadamulah hanya yang kuesakan. Maka makna daripada salat adalah doa. Salat seiringan dengan puasa. Ulang koma na sudut puaso na bahatan kalakon pada ketika menyambut Ramadan semangat, bahkan menghitung hari, kira-kira berapa hari lagi kita puasa ya. Ternyata tangan ada Yesus puasa 2 poket na itu makan tinggal sosomon. Kita lah contoh sebagai orang tua. Apa yang kita persiapkan sebelum masuknya Ramadan? Ada 3 yang tertulis di dalam kitab I'anatul Talibin. Yang pertama, di kasratil istighfar. Inilah cara menyambut Ramadan, dengan memperbanyak minta ampun kepada Allah, dengan beristighfar, membayang-bayangi akan kesalahan dan dosa kita kepada Allah. Pada ketika kita beristighfar, maka meneteslah air mata kita. Pada ketika menetes air mata kita dikarenakan takut kepada Allah, maka ainum bakat bi khaufil lailati min khasyiatillah, mata yang mengalir air matanya karena takut mengadu kepada Allah. Waktu beristighfar itu haram matanya disentuh dan dijilat oleh api neraka. Indah pera umatku tangis, tangis waktu beristighfar. Indah pera, Pak ibu-ibu diri. Indah pera, bail ubat anak paling kontan. Aha, korot bawang los mardahan ko. Aturan na tangis ni. Mangulang umak indah kadang. Mangumak, sumulan ba ba? Mangumak, baca istighfar, itu yang pertama. Yang kedua, bikasratil mu'afati, dengan memperbanyak bermaaf-maafan antara anak kepada kedua orang tua, antara istri kepada suami. Udah antum umat dia rayo baru mengira maaf kutua Yahud, tangismu luar biasa. Anggo dia rayo natakdir pialak subuh di masjid kita. Dohoni galak lagi dilipat dohoni ya. Rupanya bin jahat anak burun. So dia jahatnya anak burui, salawi yoga-rogaria, ia gertak-gertak suaminya. Kadang terlambat masuk dalam rumah. Assalamualaikum bu, tolong buka ya bu. Buka di ho. Bu, tolong buka. Gak kasihan kau sama saya. Buka di ho. Tidak boleh salam. Menombok kadang sebahagian lebih kuat suaranya daripada suami. Tak ada ubahnya. Kalian buat kami laki-laki ini tak ada ubahnya, seperti burung malam. Lebih kuat suara betinanya daripada jantan. Kalau burung malam betinanya kuk-kuk-kuk, dijawab jantan le. Kuk-kuk-kuk, semakin kuat dia itu. Kuk-kuk-kuk, le. Kuk-kuk-kuk, semakin takut. Jangan mentang-mentang suami tidak ada kerjanya, ibu yang kerja, jangan lebih kuat suaranya daripada bapak. Ini kadang pagi-pagi, Pak, tolong kasih dia, aku mau kerja. Sejak tengah 8 sampai jam 6 baru pulang si ibu yang tadi. Pak, ya kan udah kangen sama kau, kata si bapak sama si ibu. Diam. Kalau tidak aku yang kerja, kau yang nggak merokok. Diam. Anggungan tiap kerja indah mangil, kau indah mangal. Cing, sudah mana? Awas, tidak boleh surga seorang ibu terletak kepada sang suami.
Itu konsep pertama. Coba salam. Besok hari Jumat depan, bapak ini datang sholat Jumat, salam, sambut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya bapak ya datang ya. Salam. Maka seseorang yang berjabat tangan, bapak yang mendatangkan tangannya mengulurkan tangan untuk bermaaf-maafan, maka rahmat itu akan turun sama bapak-bapak ini 90 rahmat. Tapi seorang ibu mendatangkan tangannya dari bawah begini. Yang kedua, padahal yang terlebih dahulu adalah ayah. Kalau si ibu tadi berapa derajat yang dia temukan pahala? Cuma 80 saja. Yang maunya 90, tangan mula wahai ibuku yang datang. Yang maunya ayah 90, buat secara perlombaan. Barang coba kamu sang isi sedikit menyolong. Maunya 80, silahkan lepaskan yang terlebih dahulu. Audio ma solo ngajau paluan lagi jauh 90 nangkon. Tapi aku dah dulu masih kalau kamu sampai naron. Ada. Udah atia merepeng ayah kuncup romoy penidana. Fafa datang ya Fa. Coba tidak punya uang, mukanya aja sedih. Aku mau kerja dulu ya, kata suami. Ya udah, kamu kerja udahlah. Rep pintu. Assalamualaikum. Salam. Kok di telepon bapak? Assalamualaikum. Salam. Apa masalahmu? Apa kau begini? Selama kita akad nikah yang dulu, sejak dulu, tak pernah kau buat yang macam ini. Coba kau tengok di samping kita, tidak merasa malu kau. Apa kata suami? Coba yang di samping beli televisi, yang di samping beli parabola, motor, remote. Kok kenapa rupanya? Kalau memang kayak gini Pak, terus terang aja, balikkan aku balik ke kampung halamanku. Jadi kita pisah. Iya, jangan kau main-main ini. Apabila bapak nanti yang antarkanmu ke sana, tidak ada lagi rasa penyesalan. Pak, tolong aku jemput. Kalau laki-laki ini satu yang patah 1000 yang tunggu. Coba kau perhatikan. Di belakang kita pun masih banyak yang begitu. Apalagi gara-gara mencikater. Banyak yang cerai, silang. Banyak alumni Mustafawiyah curhat sama saya. Pak, ayah, kalau seandainya aku tinggalkan suamiku kayak mana? Kenapa kalian mau pisah? Saya jawab. Itu suami saya main sekater. Apa rupanya yang ada di sekater? Saya jawab. Katanya sodakoh. Mana ada sodakoh dalam sekater? Sepengetahuan saya sodakoh itu untuk disantuni siapa yang lewat. Jadi anak kalian berapa? Saya tanya anak tuh. 4 ayah. Kau alumni tahun berapa? Nah, saya tamat dari Purubaya kira-kira tahun 2009. Jadi anakmu mau pisah ini berapa? Coba kau pikirkan. Nah, kalau nanti anakmu punya ayah tiri, kayak mana rasanya? Tapi ayah natar par tahun kun binamar sekatir soyo kalian tuh di baberemu dia. Oh meningku. Awas hati-hati. Olong ramu kumat ayah kon. Olong ramu jalan mak. Halo. Halo. Hai madam. Olong ramu ayah kon. So dia mau holong mencetuan dia. Sangat isolom ko ada waktu sembahyang. Ini tunggu mak. Derangku bah. Coba contoh dari Nabi Khadijah Umar sangat sayang dan cinta kepada Muhammad. Apalagi di bidang dakwahnya agama, melalui dakwah rahasia, terang-terangan, semua emas dan kalungnya dijual untuk demi dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis-habisan, tidak pernah menuntut ganti rugi. Beda dengan kalian. Kalau kalian ibu-ibu ini habis pasnya dijual untuk beli motor, Pak, masih ingat janji bersama saya ya? Jangan lupa ya. Di saat kan mangan dope, alak lai mai tuntut ko. Papa, adek, ingat janji dah, janji kita dah hutang. Ah, di dokon mi ngalak lai, ngok dong alak lai nyaman, ngok.
mau patundamu. Sama itu dengan di Mandailing. Suaminya minta emas yang punya si istri, maunya buka kebun, cuma 2 ame aja. Dikasih istri, tapi ada materai tertulis. Tanggal pembayaran kapan, Pak? Kira-kira berapa bulan panen cabai ini? Tiba-tiba baru 2 bulan cabai ditanam, si istri menuntut, Pak masih ingat janji ya? Kalau janji tak pernah ku ingkari. Kenapa rupanya? Iya, ingat-ingat. Janjimu yang dulu 2 kau bayar nanti 4 ya. Itu karena ada harapan dia untuk berhasil. Ulang janji-janji untuk ayah hon. Hon menomor orang berjanji ika jala bapak. Itu dia melihat pesta. Adakah izin dari suami untuk bersolek, pakai lipstik bodak? Kalau memang tidak ada, jangan. Tanya dulu bapak-bapak ini. Pak, aku mau ke pesta, boleh pakai bedak, boleh pakai lipstik, gitu. Kalau memang ada izin baru. Tanya dulu bapak ini. Mungkin gitu yang kau pakai, mak. Ayah ini tidak merasa senang karena merah. Coba kau buat merah dari atas, putih dari bawah. Mungkin bapak ini senang karena peringatan 17 Agustus. Tanya dulu yang macam mana pak kau buat. Ini kan biru, kan hijau, kan yang hitam. Oh hitam lah, kalau belum banding ya. Yo, oleh sanak puri sudah may suarmin na po. Hindi na bisikan tapi buat parpo. Tanya dulu. Tola daw marbaji, tola nasundiw ba'y nayahna napunta. Badakku nabuntar. Tay makin sungko na lomlom, nabuntar lomlom mawon. Tentong menong doon ng anak lagi. Benso tarno kon nobar. Menyon, kutil, kurang teliti. Tanya dulu. Ingat, sama halnya dengan kita laki-laki. Tidak semudahnya membohong-bohongi istri dan perempuan-perempuan. Ini Pak sudah siap kerja, sudah. Lagi di mana? Di warung. Padahal dia masih mancing. Awas. Maka bagi kita yang kedua adalah saling memaafkan. Apalagi masih ada orang tua yang hidup, kita tanya umat sehat melalui telepon. Sekarang zamannya zaman canggih, yang jauh bisa jadi dekat. Tanya, jangan sempat meneteskan air mata orang tua pada ketika masuknya Ramadan. Kalau masih ada, tidak akan diterima ibadah kita. Sehebat apapun kepala kita goyang membaca la ilaha illallah. Kalau memang dia sakit hati terhadap kita, jangan sempat kita buatkan yang macam itu. Kita tanya, umat sehat doh lenang, sehat tu mak. Mau mantar perkirim ko na on badamon dio, nakon dah mau kirim ko ni na. Memang umat na ya rukun dia lagi. Allah hebatnya orang tua. Sekalipun tidak pernah dia berharap kiriman dari anaknya. Bahkan dia selalu berdoa, ya Allah, ya Tuhan, berikanlah kesehatan terhadap anakku di tanah rantau, ya Allah. Cucu-cucuku yang kutinggalkan di sana, ya Allah, berikan keberkahan umurnya. Bahkan inilah hebatnya orang tua. Kadang umat ratangis orang tua. Napalingan citna mulai bayadong mga rantoy. Ya, indah ujung telepon ya pi orang tua. Indah ujung isapay iya umaknainan. Mancit-mancit kurang sehat mabaya di kampung halaman. Na sumarita mada umak ruani umak di bayi. Yoban ko ya maruban. Na sumarita mada umak ruani ay. Yoban ko ya inang kumaruban na inan. Padahal najolong najolo ayang ati minek-minek kita na idan. Yang sugya bayay parurut ibu-ibu iba. Yang gunang-gunia mau umat na idan. Sompat indah terpodong umat di bawon. Dot ayak di bay-bayay nang napaturinay.
marburu borong itong aborangin uma sondia sosonagi pada modomi ke ayah dibai ke umat dibai na inan mangomo di kampung halaman marasa babaya mangomo tu sabani alam mangarabi tu kobun nidongan dapat matitel sarjana anak na ipasikola di kampung halaman ni alam lupa inaag naman orang tua na sumarita mala para saat nyuma ni bayi tot ayah ni bayi gari baya tuan kuroma anak ki pinomat na bayayo bani aman sa ikur ikat mas na sumarita mala umakroania na porma na inang kuroania dia sehat niya na palingan cit na uma dung kurang sehat do pinang adot ayang baru terlegen kita indah terpangan umat ni bayot ayah ni bay na inan paling nabutong uma hanya naman jago iyai kata ketika seorang ibu mengandung susah payah ia rasakan lelah jenuh ia tahankan tapi demi perjuangan sabilillah. Coba kita bayangkan 9 bulan kita di dalam perut ibu kita. Kenapa setelah kita jadi orang besar lupa sama tetesan keringatnya, lupa tetesan darahnya, padahal kita jadi manusia, jadi orang hanya adalah barokah dari kedua orang tua. Coba kita bayangkan, kita disekolahkan tak pernah mengatakan lelah. Dalam tahun itu tidak pernah baju ditukar dengan yang baru. Peci seorang ayah tak pernah berganti walaupun lebaran. Dan dimikirkan nasib seorang anak. Dengan anak itu adalah tujuan jadi anak soleh. Maka para bapak siapkan kader di belakang kita. Ada pondok Mustafawiyah, ada pondok berupa Darul Fikri. Itu adalah alumni Mustafawiyah mewujudkan pikiran-pikiran untuk menyelamatkan umat supaya selamat pada akhir-akhir zaman. Rasul sendiri ada 3 program yang ia lakukan di kota Madinah. Yang pertama bangun masjid. Masjid dibangun oleh Nabi dengan tujuan umat muslim supaya berbondong-bondong menuju masjid melakukan ibadah perintah Allah. Sedangkan yang kedua adalah Nabi buat kader di belakang dengan tujuan di dalam pemikiran Nabi pada ketika wafat nanti siapa kader di belakang, kadernya di belakang itulah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau latih, beliau berikan pemikiran, beliau didik dengan baik. Setelah wafatnya Rasul, Khalifah Abu Bakar lah jadi pemimpin yang terpilih. Mereka tidak akan mau menguburkan Nabi. Setelah selesai pelantikan dan pemilihan itu, Nabi wafatnya pada hari Isnin, dikuburkan pada hari Rabu. Dengan tujuan dicari dulu siapa pemimpin di belakangnya. Ternyata dipilih di wilayah itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin kita pun orang tua menyiapkan kader di belakang. Siapkan kader yang bisa membantu kita di belakang. Termasuklah anaknya anak soleh. Mereka mau jadi anak soleh. Ada 2. Jadikan mereka di dalam pondok. Apa yang kita harapkan di sana? Pada ketika kita nanti wafat, hanya seorang anaklah yang bisa mendoakan kita. Tangisan arwahmu luar biasa, wahai anak-anakku. Dulunya kau di saat kecil, ku didik, ku masukkan kau ke pesantren, ku buat kau ke MDA. Tolong doakan saya saat ini. Walaupun penuh dengan tangisan anak, dibukakan oleh Allah. Tangis ayah, uma, arwahmi, tangis hidup meninggal. Tangis mabaya uma, mariboi. Ina tagisi inang maribo-ibo ma wanak ko na 2 tolu amo na tinggal ko naman amo na tinggal ko dainag sobar-sobar kamu ikot kamu madabang at yamenek
Oh, baru kamu tuh pendidikan agama. Pasikola mo tuh MD madarasa. Sundia somar ilmu amu, sundia somalo amu. Manduah konau. Muda anak mi umak namar ilmu saulakon. Hanya itu aku niya mau inang. So ngani umak borumi iparidi iya moho di waktu na paridi na inayak na idan ami angkat tanganmu dari ingat kami tu jasamu tentu gogomu tentu tenagamu hati apa si kolawan kami ina-inan mengkuling arwahmi ulang dabu amang tangis-tangis ya muaw cukup mati aminikmu yun na jola na tangis sumunod namang patinang kamu maaw dimulang ko na onan ning arwah ni umiuma anakku nalewati na inan ulendo pakyan mo yun tiya menek mo yun on madaamang on madarinang dan kamu madaliaw pakyanon ning umadauma sa pakayo-kayo niyalang pinainan hanya kaingkapan may inang nayoban kaingkapan may ayang. Pada ketika anak minamar ilmu dan umah, selaku minta izin terhadap kerabat keluarga untuk dihantarkan, dibawa untuk disolatkan ke masjid. Pada ketika anak jongjong dan inang di pangkal tangga rumah, mangido izin, mangida maaf, mengulurkan tangan, 10 jari tualang masyarakat, imaafkan kalay, lope koma. Lope kuya sa purukaro dunia. Adong lope permintaan ni arwahin adong. Ya Allah ya Tuhan, let malangan dia anak hidayah pertunjuk tualai. Gariba ya anak ki mamang imam yaw. Ternyata ternyata yang anak mi mamang imam yaw di mumsojitan. Pada ketika sumbayang kon bayana tangis matangis siya manetik ilunia mangidoon na tutungan sundia silem ke ampunan yamin kon alak narami tapi inang ko na paling hebat na paling hebat ayang na sodong maanak na namar ilmu agama na paling ancit na maninggal orang tua di kampung halaman itelpon maanak na itu Jakarta ipainte mabayailang yang bang mau mak nabi sailenya sandoa rupa nangan nabi sama doa konna ipainte mamutoran do maribum sojitan ulang gari umat songoni cukup ma anak munai kadermu len wasiat dia minang len wasiat dia miayang mudah meninggal wamang oro paridiau mudah meninggal waya oro paridiau ning waya mudah meninggal makkabariau makkabariau mambanau tuliang kuburanan manalkin ko namo ulang ko lupa diyaw mudah malum-malum Jumat adiyaw apalagi sumunod dot ayak nagit Ramadani idza jaa Ramadan mudah masuk maniyo ma Ramadani pada ketika masuknya Ramadan keluarlah arwah-arwah kubur. Sampai ke mana arwah itu? Arwah itu selalu menunggu di pintu kita pada ketika masuknya Ramadan. Pada malam ini maunya makan sahur di waktu asar sudah hadir arwah-arwah orang tua kita. Coba kita bayangkan berapa banyak yang sudah meninggal, berapa banyak yang sudah wafat, berapa banyak yang sudah meninggalkan kita. Ternyata kita lupa sementara mereka menutup pintu kita di saat datangnya Ramadan. Ya man sakadarina, wahai penghuni rumahku, wahai penghuni rumahku, wahai penghuni rumahku. Baru mereka datang meminta bantuan, kita kasih hadiah untuk mereka. Bacakan Al-Fatihah, bacakan surah Al-Ikhlas, biar mereka senang dan nyaman di dalam satu bulan itu. Jangan cuma asik-asikan main handphone, apalagi anak-anak muda. Jangan pikirkan nasib orang tua yang telah wafat. Santungkin, baca SMS. Apalagi di kampung Mandailing, abang tadi silang narintik patu dari HP. Membaca tata ya sari-sari pun. Upah nama baca SMS itu silang poro na salah alamat. Buat abangku yang selalu dalam penantian adikmu tetap menunggu di jembatan. Jangankan anak muda yang tutur sekalipun mau pada akhir zaman ini, yang sudah wafat, nenek perempuan masih menelpon nenek laki-laki. Kemudian untuk nomor paten 08 12 500 1000.
telepon. Halo, dengan siapa? Boleh kenalan enggak? Ya boleh. Yang di situ siapa? Mas Dewa. Abang siapa bang? Dengan kabur abai itu. Abangmu. Pokoknya si cok nih sih. Tuh luar yang pinungarai mama belum anak boy itu si cok nanti. Disangka ada anak muda, kita sangka dia anak muda yang jodohnya. Ternyata adalah nenek-nenek yang punya cucu sebanyak 24 orang. Apa yang nggak bingung? Ini anak baru ini, bayar saja udah mau bayar, ya sudah bayar. Para bapak ibu hadirin wal hadirat mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Jadi yang ketiga berupa persiapan penyambutan bulan suci Ramadan. Yang ketiga adalah bikasratiz ziyarati, memperbanyak ziarah. Ziarah ini adalah berupa ada dua macam. Ziarah terhadap orang-orang yang hidup, itulah silaturahim, saling memaafkan antara kita, tetangga, jiran, kawan karib, kerabat, dengan tujuan kita fitrah di masuknya Ramadan, dengan berakhirnya nanti pada bulan Syawal adalah tetap dalam keadaan fitrah. Baru di saat itulah kita termasuk orang-orang yang merasa riang, gembira menyambut kedatangan bulan suci Ramadan sesuai yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alal niran. Siapa orang yang merasa riang dan gembira menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, maka diharamkanlah jasadnya disentuh dan dijilat oleh api neraka. Apa kewajiban yang berlaku kepada kita? Yang namanya siam. Siam itu adalah puasa. Kapan? Oh, kita yang menahan diri sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbenam matahari. Maka orang yang berimanlah yang berlaku wajib melaksanakan puasa. Maka Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan terhadap umat-umat sebelum kamu. Semoga kamu termasuk orang-orang yang bertakwa, orang yang beriman yang terpanggil. Tapi ingat, di saat kita berpuasa penuh ujian, cobaan. Coba kita bayang-bayang. Adongan tong sadari do puasa mama pikiran tiga meriah rayo maninya. Adongan tong na puasa ina maligi-ligi jom sajo. Jam 8, jam 9, sudah makan dunia. Padahal masih lama lagi maghrib. Adong na sutar pangkuling kambing malena. Ya abang na goyak ronya jiba dengan ben payahna. Adong na marampar boltok sajo. Nama lihat dia, iba pinamali. Adong cobaan Malaysia, patumpuk salero. Es doger, es teler, es cendor, onde-onde, bongko-bongko, pojal, soto, bakso, salak, pojal. Ternyata yang masuk cuma ini. Masuk air lepas semua. Coba kita bayangkan. Kita tidur di saat siang, perut kita pun bunyi dari dalam. Maning boltok iman bagasan. Agak-agak. Aku pakusingan. Dor. Patalak na mo dumi. Lantok. Adong pusingan si bahagian kala. Yambang do na puaso, ya ti umlambo kaya daripada na puaso. Maruba do mamuko ibu, maruba. Wasila hoda. Olo ba na? Nalambok do nga udah ini sa. Olo ba na? Padahal sudah duluan dia buka, belum tiba masanya berbuka. Hanya ada warung remang-remang. Sampai ke rumah, assalamualaikum, salam. Namun udah dia ingat baru, nggak berani. Namun udah, ayahnya nggak betul. Namun udah, kenapa ayah doa di dalam
sempat kita kasih peringatan sama adik kita yang puasa. Cukuplah nak, besok kau lemah. Mak, nanti di suatu saat kami sekolah setelah lebaran, tak akan dikasih gurunya buku tulis. Berarti targetnya target buku tulis. Oh aduh ayah targetmu na poso itu. Ayah siapa puasa, so ninggalak. So coba retusi bantuan ambil zakat. Oh, udah sepuasa nang kau dilihat. Ini loh baik. Apa itu halak Mandailing? Mandailing Monsudi di bahasa anak amantong Mandailing asli. Kasar, Lambok, malat to. Tapi adong belum dapat tahu bahasa diranto parapan satu bahasa satu cabuk isi bahasa. Ayo makan kita Ustaz nih. Betul dong. Marmodel deh. Jadi biarnya sebahagian ayah-ayah hon, putar kunia sana, yang raya. Masuk tuh bagas Lambok mama. Apa orang dah boleh ini? Allah. Sumbayang aja lo baru narin marmasak. Upa na beli-beli ke umak madam si sayur. Maki sempatan ala aman tahun mengacik sigaret panamas. Coba ini. Boro ompot inan tahun tersunggut ya. Assalamualaikum. Ini baru pamati sigaret itu udah ramban kuda butuh sepuas. Ini baru air itu dapur naruh si kompor gas. Kasih dengan susu konya umat si perimbet koyo. Kasih dengan masuk si perimbet. Jaga. Kenapa anak-anak kecil bisa tahan daripada orang dewasa? Kenapa kita tidak merasa tahan? Padahal kewajiban itu sejak akil balik tidak ada keuzuran, itu adalah wajib. Tapi lebih hebat seorang ayah laki-laki yang uzur daripada perempuan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul. Sholat sendiri lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Memang perempuan ini luar biasa. Di pasar perempuan, nengok pesta perempuan, nengok orang yang meninggal perempuan, ibu-ibu pun perempuan. Memang luar biasa kalau kekompakan ibu-ibu. Di Facebook pun coba kau tengok, ibu-ibu yang paling banyak selfie gini-gini aja, pakai kacamata rebel lagi. Itu tidak cocok macam yang itu. Yang cocok kalau sudah tua, memang boleh selfie, tapi yang pakai aturan lah. Yang sewajarnya kau pegang musobah. Subhanallah, subhanallah. Tempat rekreasi pun bukan lagi ke pinggir lautan. Kemana? Ke kuburan yang luas. Kenapa? Karena yang maunya kita dikuburkan. Yang kedua, ingat yang berpuasa itu hanyalah ayyamam ma'dudan, pada hari yang berbilang-bilang. Tidak cukup satu hari, tidak cukup 2 hari, hanya ayyamam ma'dudat, pada hari yang berbilang-bilang. Tidak cukup sehari, tidak cukup 2 hari, hanya sebulan penuh. Tapi ingat, berpuasa dengan ikhlas, tarawih janganlah lalu. Sebulan dirasakan, berpuasa dengan ikhlas. Harus bisa. Contoh terbesar bagi kita anak-anak TK. Kenapa orang tua yang mau mati, yang mau bau tanah, tidak akan mau berpuasa? Coba kita pikirkan, setelah kita diikat di kain kapan, tidak ada apa-apa. Sehebat apapun jabatan kita, sehebat apapun harta kita, tapi kalau sudah diikat di dalam kain kapan, dibucurkan tangan ke liang kubur, hanya dalam keadaan lemah. Kalau memang bapak ibu tidak percaya, coba nanti malam praktek. Ambilkan kain kapan satu-satu, ikat dari belakang, ikat dari depan, ambilkan cermin. Kok mirip macam hantu ya? Tangisan arwahi umat natahan koi.
disepakati menanti menunggu doa siapa yang ia harapkan. Berlumba arwah-arwah kubur yang datang menunggu doa dari kaum muslimin dan muslimat. Petelai doa. Ya Allah ya Tuhan, orang kon malang tukang pelek namion da Tuhan. Pinomat na baya sa dalak na inan naman doang kon kami. Ternyata uma indah dong mardalan arwang ina-inan. Sampai itu dia adalah tuh tempat nalai ia lihat berupa sampah-sampah yang ramai yang banyak. Bahkan dia ngomong sama sampah tersebut apa yang ia katakan, seandainya ya Rabb, ya Tuhan, ada pemilik sampah yang ada di sini, mereka sedekahkan untukku, akan ku terima dengan ikhlas dan lapang ya Allah. Coba kita bayangkan tangisan mereka. Sakirona na Tuhan, anong mansaro ka kon na naolan, sampah ko ng langit doon na Tuhan, di umainda doon, doon ayak manduah niya na inan, ya Allah ya Tuhan. Jadi yon ya Allah anakki barungki pamilingki dalam keadaan na susah harana unjung ingot kalayaw muda Tuhan sampai sada Syawal meriang-riang salam menyalam silaturahim di satu Syawal. Ternyata arwah kubur tetap melihat kita dan menanti doa daripada anak-anak dan cucu-cucunya. Coba kita bayangkan sampai masuk masjid mereka hadir di sekeliling masjid menanti doa daripada seorang anak dan keluarga. Masih indah dong umat dan ayah tangis mesun maribu-ribu. Ya Allah ya Tuhan, indah nabi kami nayami di alam dunia namang anay sonang kami nailim kelepasan di Ramadan on diami sondiara Tuhan ancit na amilala naroon sunima ancit na ilalaalay pacopat malay Tuhan dalam keadaan namulak suyalay sangat sundi ancit na amirasoyon. Bahkan umat itu tukang bagi khutbah alai pimulak malai sampai ke pintu kubur dia berdoa, ya Allah ya Tuhan, berikanlah terhadap keluargaku berupa apa yang saya rasakan sejak saya datang mulai dari awal Ramadan sampai sekarang ini, berikan ya Allah. Ternyata mereka mendoa. Apa doa mereka? Ya Allah ya Tuhan, jadikan mereka dalam keadaan wafat. Mereka doakan kita cepat-cepat wafat. Sementara apa yang tadinya lupa kepada arwah-arwah yang tadi. Jadi kita simpulkan di ceramah yang singkat atau tausiah yang simpel ini. Pertama, bagi kita harus penuh dengan persaudaraan sesuai dengan STM yang kita catat di sini. Kemudian, walaupun ia marga Hasibuan, Nasution, Pulungan, Lubis, Dalimunte, Siregar, hanya harus kompak. Jadikanlah persatuan itu satu tangan digulung oleh 5 jari. Apabila kita gulung persatuan, coba kita lihat begini, bersatu padu, kuat, kokoh, istiqomah. Apabila istiqomah, siapapun yang mau menggoyang tidak akan bisa digoyang. Ibaratkan bangunan, pondasinya kuat, tiangnya kuat, atapnya kuat, insya Allah tidak akan hancur. Maka dari segi tausiah yang singkat simpel ini kepada berupa jamaah sekalian, tetap kita istiqomah baik dalam sholat, baik dia dengan puasa. Mudah-mudahan di dalam hal pertemuan kita ini pertemuan hasanah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kok.